Apakah kalian memiliki emas, entah dalam bentuk cincin, perhiasan, kalung, atau bahkan batangan di lemari? Pada video ini aku akan membahas tentang emas. Dari mana asal-usulnya, mengapa emas begitu berharga, begitu dicari, dan selalu dijadikan simbol kekayaan. Sebagian besar dari kita mungkin hanya tahu bahwa emas ditambang dari perut bumi. Tapi tahukah sebenarnya emas bukanlah logam yang tercipta di dalam bumi? Asal-usulnya sangatlah epik, perjalanannya jauh lebih panjang, menakjubkan, bahkan bisa dibilang kosmik. Emas adalah hadiah dari bintang-bintang yang telah mati miliaran tahun yang lalu. Mari kita telusuri kisah luar biasa asal-usul emas di bumi bersama aku, Ipul Yaza. Untuk memahami asal-usul emas, aku ceritakan dulu pada zaman dahulu kala, jauh sebelum manusia ada, jauh sebelum bumi ada, yaitu pada masa awal semesta terbentuk. Ada dua unsur utama, hidrogen dan helium. Keduanya adalah bahan bakar bintang. Alam semesta kala itu sunyi, gelap dan sederhana. Tapi dari kesederhanaan itulah lahir bintang-bintang. Di dalam inti bintang, hidrogen terbakar menjadi helium. Helium melahirkan karbon, oksigen, hingga besi. Tetapi unsur seperti emas, platinum, uranium, dan logam berat lainnya tidak bisa terbentuk hanya dari fusi nuklir biasa. Diperlukan kondisi yang jauh lebih ekstrim, kondisi yang jarang terjadi di alam semesta. Jadi emas bukanlah hasil dari proses sehari-hari di dalam bintang, melainkan dari peristiwa kosmik yang langka dan luar biasa. Kandidat kuat asal-usul emas adalah supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat ketika sebuah bintang masif kehilangan bahan bakarnya dan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dalam sekejap, energi yang dilepaskan setara dengan energi yang dipancarkan seluruh galaksi. Pada momen singkat inilah terjadi sebuah proses di mana inti atom menangkap neutron dalam jumlah sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Dari proses inilah unsur-unsur berat termasuk emas dapat dibentuk. Namun ketika para ilmuwan menghitung jumlah emas di bumi, ada sesuatu yang aneh. Jumlahnya terlalu banyak jika hanya berasal dari supernova biasa. Hal ini mendorong peneliti mencari jawaban lain yang lebih masuk akal. Disinilah cerita menjadi lebih menarik. Penelitian modern menunjukkan bahwa emas mungkin berasal dari peristiwa yang lebih langka, tabrakan dua bintang neutron. Bintang neutron adalah sisa inti dari bintang supermasif yang telah meledak. Bayangkan sebuah benda dengan massa lebih besar dari matahari, tapi ukurannya hanya sebanding dengan kota. Kepadatannya begitu luar biasa. Tabrakan itu bukan hanya melepaskan cahaya dan gelombang gravitasi yang bergema ke seluruh ruang waktu, tapi juga melahirkan hujan emas yang dalam jumlah luar biasa. Dalam sekejap, emas tercipta lebih banyak daripada yang bisa dihasilkan oleh ribuan supernova. Inilah pabrik emas sesungguhnya di alam semesta. Pada tahun 2017, para astronom berhasil mengamati langsung peristiwa semacam ini melalui teleskop dan detektor gelombang gravitasi. Hasilnya, mereka menemukan bahwa tabrakan bintang neutron dapat menghasilkan emas dalam jumlah yang cukup untuk mengisi ribuan kali cadangan emas yang ada di bumi saat ini. Dengan kata lain, cincin emas di jari wanita dulunya adalah bagian dari ledakan tabrakan bintang neutron miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum bumi terbentuk, sebelum manusia ada. Lalu setelah emas terbentuk dalam ledakan kosmik itu, ia tersebar ke seluruh penjuru ruang angkasa dalam bentuk debu bintang. Debu ini kemudian melayang selama jutaan hingga miliaran tahun, hingga akhirnya ikut berkumpul dalam awan gas dan debu yang pada akhirnya
membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, emas ikut terbawa masuk. Karena berat, sebagian besar emas tenggelam ke inti bumi. Inilah alasan mengapa cadangan emas di kerak bumi hanya tersisa sebagian kecil, sehingga menjadikannya sangat langka dan berharga. Menariknya, sebagian emas yang kita tambang hari ini juga berasal dari meteorit yang menabrak bumi miliaran tahun lalu, membawa tambahan emas dari luar angkasa. Jadi emas di bumi bukan hanya berasal dari dalam, tetapi juga dari luar angkasa. Sejak awal peradaban, manusia sudah terpesona dengan kilaunya emas. Bangsa Mesir kuno menghiasi makam para Fir'aun dengan emas. Bangsa Inka di Amerika Selatan menyebut emas sebagai air mata matahari. Sejak zaman kuno, emas telah menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan stabilitas ekonomi. Karena sifatnya yang langka, tidak mudah berkarat, dan memiliki nilai estetika tinggi. Emas mulai digunakan sebagai alat tukar oleh berbagai peradaban, seperti Mesir kuno, Romawi, dan Yunani. Sebelum munculnya uang logam resmi, masyarakat menggunakan emas dalam bentuk batangan atau perhiasan untuk melakukan perdagangan. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Lydia di wilayah Turki modern menjadi salah satu yang pertama mencetak koin emas sebagai mata uang. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak kerajaan lain di seluruh dunia, menjadikan emas sebagai standar nilai ekonomi yang diakui secara luas. Selain menjadi mata uang pada zaman dulu, emas juga menjadi salah satu aset investasi yang sangat populer. Emas dianggap sebagai alat komoditas terbesar di dunia. Emas juga penting dalam dunia teknologi. Emas digunakan dalam sirkuit elektronik karena sifatnya yang sangat baik menghantarkan listrik dan tidak mudah berkarat. Bahkan pesawat ruang angkasa NASA menggunakan lapisan emas tipis untuk melindungi peralatan dari radiasi matahari. Jadi emas yang berasal dari bintang jauh di luar sana kini membantu manusia menjelajahi angkasa. Luar biasa, bukan? Emas ternyata pernah lahir dari ledakan bintang yang menerangi jagat raya. Bayangkan itu, sebuah perhiasan kecil di tangan wanita adalah warisan dari kejadian paling dahsyat di alam semesta. Inilah asal-usul emas di bumi. Itulah dia kisah tentang emas. Jika kamu suka video ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ipul dah.